bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024. Di perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Tapi kalau kita melihat tanda-tanda alam, sepertinya memang pencalonan Anies di Jakarta ini hampir bisa dipastikan 1000% wassalam, Putri. Anies Baswedan dan Sohibul Iman ini sudah expired. Itu artinya memang tak ada intensi lagi sebenarnya bagi PKS untuk melanjutkan bagaimana soal proposal awal ini. Sepertinya Anies menganggap PKS, Nasdem, dan PKB itu akan cinta buta dan cinta mati. Tiga partai ini kan berhitung, apa untungnya mendukung Anies di Jakarta? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan banyak. Kabar kali ini datang dari PKS, dan bisa jadi kabar ini tidak mengenakan bagi para pendukung fans fanatik dari Anies Baswedan. Kabar ini mengabarkan adanya PKS ingin melanjutkan komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apa isinya? Sementara itu, pengamat politik Adi Prey mengatakan hubungan PKS dan Anies Baswedan selesai. Bagaimana isi videonya? Mari kita simak bersama. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati insan pers, mohon maaf tadi sudah menunggu agak lama. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini Sabtu 10 Agustus 2024 telah diselenggarakan Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 bertempat di kantor DPTP Partai Keadilan Sejahtera, Jalan Simatupang, Jakarta Selatan. Alhamdulillah kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Syuro yang merupakan representasi dari para anggota Partai Keadilan Sejahtera di seluruh Indonesia. Musyawarah Majelis Syuro dalam kesempatan yang ke-11 ini telah membahas berbagai situasi, baik situasi kebangsaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun situasi dunia yang memang berkembang cepat menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tentu sebagai bangsa yang besar, Indonesia perlu mengantisipasi dan juga berpartisipasi lebih besar lagi di masa-masa yang akan datang demi terciptanya tata dunia baru yang lebih adil dan damai. PKS memandang bahwa gejolak perekonomian global yang begitu hebat belakangan ini dan ancaman perang yang meluas ke berbagai kawasan, khususnya yang terjadi di Palestina, memerlukan peran besar dari pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia terpilih. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada publik. Saya kira pertama, bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024. Tentu saja kita juga memahami bahwa hubungan PKS dengan Pak Prabowo Subianto ini sudah terjalin sejak pemilu Presiden 2019 dan pemilu Presiden sebelumnya tahun 2014. Oleh karena itu, Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung
baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan, tokoh-tokoh kebangsaan, sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Saya kira demikian konferensi pers dalam kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita dan meridhoi segala langkah-langkah perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu waliyut taufiq wal aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keputusan dari DPP PKS sebelumnya bahwa kita di perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Baik, optimisme yang diusung oleh kubu Anies Baswedan. Mas Hadi melihatnya? Ya saya kira wajar kalau kemudian jubir Anies ini optimis ya, karena tentu masih berharap 3 partai yang sejak awal memberikan dukungan politik ke Anies ini mendaftarkan ke KPU nantinya. Tapi kalau kita melihat tanda-tanda alam, sepertinya memang pencalonan Anies di Jakarta ini hampir bisa dipastikan 1000% wassalam, Putri. Pertama tentu PKS ya, yang menyatakan duet soal antara Anies Baswedan dan Sohibul Iman ini sudah expired. Itu artinya memang tak ada intensi lagi sebenarnya bagi PKS untuk melanjutkan bagaimana soal proposal awal ini. PKB dan Nasdem saya kira statement-statement politiknya sudah mulai melunak terkait dengan Anies. Apalagi pada saat yang bersamaan kedua partai itu sudah membangun intensitas komunikasi yang sebenarnya itu sebagai bentuk penebal. PKB dan Nasdem tinggal menunggu waktu untuk menjadi bagian dari kubu Kim. Nah, satu hal yang ingin saya garis bawahi, Anies ini sepertinya gagal membaca sikap politik partai-partai yang menyatakan dukungan politiknya. Sepertinya Anies menganggap PKS, Nasdem, dan PKB itu akan cinta buta dan cinta mati kepada Anies Baswedan sampai mendaftarkan diri ke KPU. Padahal Anies saat ini adalah orang yang tak lagi menjadi pejabat publik, posisinya memang sejak awal cukup terjepit, dan pada saat yang bersamaan muncul dari Koalisi Indonesia Maju dengan godaan-godaan yang sangat menggiurkan. Menjadi bagian dari koalisi Prabowo Subianto untuk 5 tahun yang akan datang, bagi Nasdem dan kemudian bagi PKB. Kemudian tawaran kepada PKS itu ada plusnya sebagai wakil yang kemudian akan berdampingan dengan Ridwan Kamil. Ini yang sepertinya membuat partai politik itu mengkalkulasi untung dan ruginya. 3 partai ini kan berhitung, apa untungnya mendukung Anies di Jakarta. Mereka sudah tak dapat lagi faedah elektoral karena tak ada pileg. Jadi tidak ada coattail effect yang kemudian akan didapatkan oleh PKS, Nasdem, dan PKB. Sementara pada saat yang bersamaan, ngusung Anies sekalipun di Jakarta, itu juga belum tentu mampu memenangkan pertarungan. Sementara di seberang, kubu Kim yang selama ini head to head di Pilpres, memberikan angin surga. Tawaran yang saya kira ini membuat iman para pengusung Anies itu sangat goyang-goyang. Menjadi bagian koalisi dengan akses kekuasaan untuk 5 tahun yang akan datang. Kemudian ada konsesi misal jadi menteri dan PKS jadi wakil, siapa yang tidak tergoda dalam konteks itu. Jadi ini yang sepertinya bisa menjelaskan kepada publik kenapa sikap politik pendukung Anies ini secara perlahan sudah mulai kelihatan sekali dekat dengan kubu Kim. Itu yang saya kira eksplanasinya. Ya, begitulah sobat-sobat ngabarin kabar-kabar
PKS bilang akan melanjutkan komunikasinya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Di lain pihak, Anies Baswedan dan Sohibul Iman yang awalnya dimajukan ternyata sudah expired. Nah, kalau dengar gini, pendukung fanatik Anies bisa semakin marah atau bakal nyerang habis-habisan istana nih. Dan pasti jadi objeknya itu Presiden Jokowi dan Prabowo. Ya, kita siapkan telinga kita untuk tuduhan yang nanti akan mereka lancarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.